Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas level 7, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Dan mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan judul Sejarah Muhammadiyah Berdiri. Situasi kondisi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama ada kondisi keagamaan. Nah, ini umat Islam pada masa itu jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka kadang melakukan sinkretisme, yaitu mencampur-adukkan ajaran agama Islam dengan ajaran yang lainnya. Sebagai contoh ada nyadran, memberi sesaji, haul, bersih desa. Nah, ini perlu diluruskan niat-niatnya sehingga dekat atau sesuai dengan ajaran Islam. Karena sebagaimana yang kita tahu dari tutur-tutur nenek moyang, seperti misalnya bersih desa, itu kadang bertujuan untuk danyang-danyang di sebuah desa itu. Khawatir kalau tidak melakukan bersih desa, danyangnya ngamuk, berarti bahaya. Ini mengotori keimanan. Maka kalau bersih desa yang sebenarnya boleh, misalnya membersihkan selokan, merapikan jalan, membuat taman di desa sehingga terlihat indah, itu boleh. Tapi kalau tujuannya untuk hal-hal yang seperti itu tidak baik, tidak boleh karena mengotori keimanan. Kemudian ada memberi sesaji, haul, memperingati kematian seseorang dengan berlebihan, nyadran juga dengan berlebihan, itu tidak disarankan. Maka harus sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada kondisi sosial masyarakat. Ini pada awal abad ke-20 Indonesia khususnya Jawa, masyarakatnya terbagi menjadi 3 golongan. Ada santri, kiai, dan abangan. Santri ini adalah orang yang taat beribadah dan penuh dengan semangat, ibadahnya full. Kemudian ada kiai, ini golongan dari pejabat yang beragama Islam, ada kiai gitu. Para pejabat-pejabat itu dinamakan kiai. Kemudian ada abangan, itu masyarakat yang beragama Islam tapi hanya KTP, atau mungkin bisa jadi sholatnya hanya 2 kali dalam setahun, Idul Fitri dari Adha, namanya abangan, tidak melaksanakan agama Islam dengan full. Itu kondisi masyarakatnya. Kemudian ada kondisi ekonomi masyarakat. Perekonomian pada masa itu menggunakan konsep kulturalisme, ini dari Belanda, itu tanam paksa. Masyarakat disuruh bercocok tanam, tidak dikasih upah, tapi hasilnya dibawa ke Belanda. Ini digunakan oleh Belanda, dimaksudkan untuk menutup anggaran perang. Karena perang dengan melawan Diponegoro itu merasa rugi banyak, maka diadakan kultur jalsa. Selanjutnya ada kondisi politik. Ini perpolitikan Belanda pada masa itu mengambil politik divide et impera, politik adu domba. Dengan tujuan apa? Supaya masyarakat Indonesia itu mudah dihancurkan. Kalau orang itu tidak bersatu, nah itu kan mudah dihancurkan. Nah, maka menjadi ingat-ingat kita semuanya di zaman sekarang ini, jangan mudah diadu domba ya. Kita berbeda ormas boleh, tapi semuanya harus menjaga persatuan dan kesatuan.
antara ormas yang satu dan yang lain, ada Muhammadiyah, ada NU, ada lagi yang lain. Ini semuanya harus menjunjung persatuan dan kesatuan, sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Selanjutnya ada kondisi budaya masyarakat. Nah ini, budaya Eropa masuk sejak abad ke-15 ini, budaya yang diterapkan dalam kehidupan ada cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, dan bahasa. Tidak semua budaya barat ini cocok untuk kita semuanya. Kalau kita berbahasa mungkin bisa ya, kita boleh mengenal bahasanya orang lain sehingga kita bisa bergaul, berkomunikasi dengan bangsa lain. Kemudian mungkin cara berpikir mereka itu boleh kita terapkan sehingga jadi orang cerdas. Tapi kalau cara berpakaian ini ya harus selektif. Kita tahu kita beragama Islam ini kan harus menutup aurat, gaya hidupnya ya. Kita harus sesuai dengan ajaran Islam, cara bergaul juga dengan harus secara Islam. Ini harus dipertimbangkan. Maka kita harus bisa memilah dan memilih mana budaya yang baik, mana budaya yang kurang baik. Sehingga dengan kita mengambil budaya yang baik dari luar, semakin memperkokoh budaya kita di Indonesia. Mungkin itu yang dapat Pak Takin sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.